Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gaitse Zera Sofa dengan NIM F221230003. Pada video ini saya akan menjawab soal-soal ujian tengah semester mata kuliah manajemen konstruksi. Semua jawaban berdasarkan buku manajemen proyek konstruksi karya Hafnidar A. Arani dan referensi pendukung lainnya. Nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen proyek dan mengapa penting bagi organisasi untuk memiliki manajemen proyek yang efektif dan dalam mencapai tujuan mereka. Jawabannya, manajemen proyek adalah proses merencanakan, mengorganisir, memimpin, dan mengendalikan sumber daya untuk mencapai sasaran proyek jangka pendek. Manajemen proyek sangat penting karena membantu organisasi. Pertama, menyelesaikan proyek tepat waktu dan sesuai anggaran. Kedua, mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Ketiga, mengurangi risiko kegagalan proyek. Keempat, meningkatkan kualitas hasil proyek. Nomor 2, sebutkan dan jelaskan 5 tahap utama dalam siklus hidup proyek. Pada setiap tahap, apa saja kegiatan penting yang harus dilakukan oleh manajer proyek? Ada 5 tahap utama dalam siklus hidup proyek adalah pertama, inisiasi, yaitu menentukan kebutuhan dan ruang lingkup proyek. Kedua, perencanaan, yaitu menyusun rencana kerja, jadwal, anggaran, dan dokumen proyek. Ketiga, pelaksanaan, yaitu melaksanakan kegiatan proyek dan mengelola sumber daya. Keempat, pengawasan dan pengendalian, yaitu memantau, mengontrol kualitas, biaya, dan waktu. Kelima, penutupan, penyelesaian administrasi dan menyerahkan hasil proyek kepada pemilik. Soal ketiga, jelaskan bagaimana manajer proyek dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko selama proyek berlangsung. Berikan contoh risiko dalam proyek konstruksi. Manajer proyek mengidentifikasi risiko dengan pertama, melakukan analisis risiko pada tahap awal proyek. Kedua, menyusun daftar risiko potensial. Ketiga, menilai dampak dan kemungkinan terjadinya. Manajemen risiko dilakukan dengan pertama, menyusun rencana tanggapan risiko. Kedua, membuat cadangan waktu atau biaya. Contoh risiko di proyek konstruksi itu pertama, cuaca buruk yang menghambat pekerjaan. Kedua, keterlambatan pengiriman material. Terakhir yaitu kecelakaan kerja. Soal keempat, bagaimana konsep triple constraint atau waktu, biaya, dan kualitas mempengaruhi pengelolaan proyek? Jelaskan bagaimana manajer proyek harus menyeimbangkannya. Pertama, saya akan jelaskan apa itu triple constraint. Triple constraint adalah 3 kendala utama dalam proyek, waktu, biaya, dan mutu. Jika satu berubah, dua lainnya akan terpengaruh. Jika waktu dipercepat, biaya bisa naik dan kualitas bisa turun. Jika biaya ditekan, kualitas sesuai waktu mungkin harus dikompromikan. Manajer proyek itu harus membuat perencanaan realistis dan terakhir menyesuaikan prioritas sesuai kebutuhan proyek. Kelima, jelaskan peran penting stakeholder dalam proyek. Bagaimana manajer proyek dapat mengidentifikasi dan mengelola harapan stakeholder. Pertama, stakeholder dalam proyek memiliki peranan penting karena mereka adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap hasil proyek, baik secara langsung maupun tidak langsung. Manajer proyek harus mampu mengidentifikasi stakeholder sejak tahap awal proyek, memahami kebutuhan dan tahapan mereka, serta menjaga komunikasi efektif selama proyek berlangsung. Dengan mengelola harapan stakeholder dengan baik, konflik dapat diminimalisir dan dukungan terhadap proyek dapat diperoleh, sehingga proyek berjalan lancar dan sesuai rencana. Hafnidar menekankan bahwa keberhasilan proyek tidak hanya bergantung pada teknis, tetapi juga keberhasilan mengelola hubungan dengan stakeholder. Keenam, jelaskan bagaimana manajer proyek sebaiknya mengelola perubahan atau change management dalam proyek. Jawabannya, dalam proyek, perubahan terhadap ruang lingkup, waktu, atau biaya dapat terjadi sewaktu-waktu. Manajer proyek harus memiliki proses manajemen perubahan yang baik, yaitu dengan mendokumentasikan setiap perubahan, pengevaluasi dampaknya terhadap proyek, dan memperoleh persetujuan dari stakeholder sebelum perubahan diterapkan. Selain itu, perlu dilakukan pembaharuan terhadap rencana proyek agar perubahan tersebut dapat diintegrasikan dengan kegiatan lainnya tanpa mengganggu jalannya proyek. Dengan pengelolaan perubahan yang terstruktur, proyek dapat tetap berada pada jalur yang benar, meskipun menghadapi dinamika selama pelaksanaan. Ketujuh, apa yang dimaksud dengan Work Breakdown Structure atau WBS?
Dan bagaimana WBS membantu dalam perencanaan dan pengelolaan proyek? WBS adalah suatu metode penguraian pekerjaan proyek ke dalam unit-unit kerja yang lebih kecil dan lebih terkelola. WBS berfungsi sebagai dasar untuk perencanaan lebih lanjut, seperti penjadwalan, penganggaran, dan alokasi sumber daya. Dengan adanya WBS, manajer proyek dapat mengidentifikasi semua pekerjaan yang perlu dilakukan secara rinci, menentukan tanggung jawab untuk setiap bagian, serta memudahkan dalam memonitor dan mengendalikan proyek. WBS adalah alat penting untuk memastikan semua elemen proyek diperhatikan dan tidak ada bagian yang terlewatkan. Soal ke-8 dan yang terakhir, jelaskan bagaimana komunikasi efektif sangat penting dalam proyek. Berikan contoh dampak dari komunikasi buruk terhadap keberhasilan proyek. Komunikasi efektif sangat penting dalam manajemen proyek karena proyek melibatkan banyak pihak dengan berbagai macam kepentingan. Komunikasi yang baik memastikan bahwa informasi, instruksi, dan umpan balik dapat disampaikan dengan jelas dan tepat waktu. Jika komunikasi buruk, bisa jadi kesalahpahaman yang mengakibatkan keterlambatan pekerjaan, kesalahan dalam pelaksanaan, atau bahkan konflik antar pihak. Misalnya, jika terjadi perubahan desain namun tidak segera dikomunikasikan kepada tim pelaksana, maka proyek bisa mengalami pemborosan biaya dan waktu akibat pekerjaan yang harus diulang. Oleh karena itu, manajer proyek harus menjaga saluran komunikasi tetap terbuka dan efektif sepanjang proyek berlangsung. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.